tingkat ke-10 di mahasiswa mampu menjelaskan tentang syarat, rukun, wajib dan larangan haji. Jadi sebagaimana kita ketahui, rukun haji itu adalah ada 4 perkara. Yang pertama ihram, tawaf, wukuf, sa'i. Dan juga syarat haji ada beberapa. Yang pertama Islam, itu wajib orang Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat mampu, istita'ah. Mampu dalam artian mampu dari segi materi dan juga mampu dalam kesehatan, mampu dalam keamanan. Karena kalau keamanannya tidak terjamin, haji itu tidak mungkin dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui, pada masa Covid tidak pernah ada pemberangkatan jamaah haji ke Saudi Arabia. Jadi haji itu adalah mengunjungi Baitullah yang ada di Makkah, yaitu Masjidil Haram, dan juga tempat-tempat yang sudah disyariatkan di dalam Islam pada waktu tertentu yang sudah disyariatkan. Tidak ada waktu yang lain. Karena kalau haji tidak mungkin kita berangkat pada bulan-bulan yang lain selain bulan haji. Beda dengan umrah. Kita boleh pergi kapan-kapan sahaja selama kita mampu. Boleh bulan selain bulan haji. Tapi kalau haji tidak mungkin. Setahun dia sekali. Berarti kalau sudah tahun ini kita menunggu tahun depan. Tidak berangkat hari ini berarti kita harus menunggu tahun-tahun yang akan datang. Dan perbedaan haji dan umrah. Haji tadi ada 4 rukun, sedangkan umrah kurang daripada salah satu. Apa kira-kira yang tidak ada di umrah? Wukuf di Arafah. Ya. Kalau haji tadi ada 4, berarti kalau umrah ada 3, kurang daripada wukuf di Arafah. Jadi orang-orang yang pada masa pergi umrah ataupun beribadah umrah itu mereka tidak pergi ke padang Arafah, tidak keluar ke padang Arafah. Jadi mereka hanya mengunjungi sahaja tempat-tempat selain rukunnya. Terus haji juga ada mikotnya. Mikat kita sebagai orang Indonesia ataupun mayoritas Asia Tenggara itu Yalamlam, perbatasan antara Yaman dengan Saudi. Karena kita masih di dalam pesawat, berarti ketika posisi kita di dalam pesawat, nanti mereka orang di dalam pesawat ataupun panitia akan menyampaikan pengumuman tentang sudah sampai mikat. Artinya kita harus menggantikan pakaian yang sebelumnya, pakaian seperti pakaian biasa ataupun pakaian yang berjahit, harus kita gantikan ke kain ihram. Kalau bagi perempuan itu tidak masalah. Pakaian seperti biasa selama menutupi aurat. Ya, selama menutupi aurat. Dan selanjutnya mereka nanti akan melakukan tawaf ifadah ataupun tawaf kudum bagi jamaah Indonesia. Karena kita mengambil haji tamattu'. Jadi mereka langsung melakukan tawaf ibadah ataupun umrah. Umrah ini adalah sebagaimana kita ketahui harus kita lakukan sebelum haji. Itu bagi haji yang mengambil haji tamattu'. Karena di sana ada 3 bagian. Yang pertama haji
ifrad, langsung haji belum umrah, hajinya nanti setelah umrah, dan juga haji kiran, itu mereka langsung dua. Ya, niatnya sekali. Nawaitu hajjan wa umratan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dia langsung sekali haji dan umrah. Kalau haji tamattu kita orang Indonesia itu adalah, makanya kita lebih cepat, hampir 40 hari ataupun 45 hari kita di sana. Makanya lebih mudahnya mereka mengambil haji tamattu. Karena setelah mereka nanti melakukan tawaf ibadah ataupun umrah, nanti mereka sudah bisa mengganti pakaiannya, pakaian ihram yang dari awalnya dipakai sudah bisa mengganti ke pakaian sebelumnya, pakaian yang berjahit, seperti pakaian yang kita pakai hari ini. Untuk melakukan umrah kita harus memulai dari lampu hijau, ya, karena di Ka'bah itu ada lampu hijau, tanda mulainya kita tawaf. Kalau bisa kita gambarkan posisi di sini, ini sudutnya, sudut ada lampu hijau. Kita berdiri berarti di luar garis start, ya, di luar garis kita mulai. Begitu ada lampu, baru kita mulai dengan niat. Berarti kita pertama melakukannya. Terus selesainya kapan? Tetap di garis pertama tadi, dihitung sekali, ya, dihitung sekali. Begitu dia mulai sampai seluruhnya, hitungnya di sini baru dihitung sekali. Berangkat lagi yang kedua, hitung juga ke sini baru 2 kali, sampai 7 kali. Kalau ada waktu setelah kita tawaf 7 kali itu, kita boleh salat sunnah salat itu di samping makam Nabi Ibrahim, ya, ada makam Nabi Ibrahim nanti di sana. Kalau memang sempat ada tempat untuk kita salat, tapi jangan kita memaksa diri, karena banyak juga orang yang lain yang lagi tawaf, ditakutkan kalau kita salat di situ bisa-bisa kita terinjak, tersenggol, dan juga bisa-bisa dengan yang lainnya. Makanya memang kalau tidak ada tempat, tidak ada waktu untuk salat di samping makam Nabi Ibrahim, kita boleh salat di mana saja, yang penting di dalam Masjidil Haram. Di mana saja, ya, di mana ada yang kosong, kita salat terus. Setelah kita salat 2 rakaat, kita minum air Zam-Zam, ya. Kita minum air Zam-Zam supaya kelelahan tadi yang 7 kali, dan ya, naik bus. Jadi setelah sampai di Arafah, mereka nanti akan juga ditempatkan di kemah masing-masing, di tempat masing-masing bagi jamaah Indonesia dan juga jamaah yang lain di kemah mereka masing-masing. Kita yang jalan kaki sampai siang nanti akan sampai ke perbatasan antara Muzdalifah dengan Arafah. Siang, biasanya salat siang di sana. Kalau kami jalan kaki itu salat siang di perbatasan itu, di Masjid Amirah. Ya, biasanya, ya. Kalau yang tadi yang naik bus biasa cepat, karena beda jalur orang jalan kaki dengan jalur bus. Itu sudah dipisahkan untuk memudahkan bagi orang-orang yang haji furada ataupun haji yang jalan pakai jalan kaki, ya. Sampai di sana berarti dari sana nanti khusus kita berdoa di sana pada Arafah itu. Zikir, doa, zuhur salat itu zikir lagi, doa. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita minta, semuanya itu di padang Arafah. Sampai asar juga di situ salat berjamaah. Nanti ada khutbah Arafah biasanya. Semua kita sampai keluar air mata, ya, mengenang masa-masa dahulu. Masa-masa kita itu tidak ada lagi, kalau di sana tuh hari Arafah itu tidak ada lagi main handphone, karena tidak ada 1 hari saja dari pagi sampai sore. Begitu sore matahari sudah terbenam pada hari 9, ya. Pada hari 9 itu hari Arafah,
kita sudah bisa keluar daripada Padang Arafah itu menuju Mina. Ya, menuju Mina. Di Mina, menginap juga di Mina nanti. Di menginap satu malam di Mina sambil kita mencari batu-batu kecil ataupun menyimpan batu-batu kecil untuk besok hari ke-10 kita melempar jamarah. Jamarah apa? Karena jamarah ada 3 ini. Jamarah ula, wusta, akabah. Pada hari ke-10. Kalau di kita ini hari raya, kalau di tempat di luar Saudi ya. Kalau di sana itu hari ke-10 itu hari apa? Apa yang kita lempar kira-kira? Yang kita lempar itu jamarah akabah. Jamarah yang paling dekat dengan Ka'bah. Karena kalau kita lihat posisinya, yang pertama kita dapatkan nanti jamarah ula di tengah, jamarah wusta, yang terakhir adalah jamarah akabah yang dekat dengan Ka'bah. Pada hari ke-10 itu kita dari pagi sudah berangkat. Setelah sholat sudah berangkat. Ya, masing-masing ada yang naik bus seperti tadi juga, ada yang jalan kaki seperti tadi juga. Menuju ke mana? Ke tempat jamarah untuk melempar jamarah yang tadi. Nah, pada hari itu cuma satu yang kita lempar. Berarti yang kita butuhkan batu kerikil itu cuma 7. Nah, pada hari itu memang sangat tersesak sekali. Karena posisi kita semua manusia itu tujuannya ingin melempar satu saja. Jadi orang semua bercita-cita ataupun memaksa diri untuk mendobrak apa-apa yang ada untuk melempar jamarah tersebut. Pengalaman kami itu ketika melempar itu langsung mendekati tempatnya. Kan biasa orang dari sana itu sudah melempar, padahal masih jauh untuk jamarahnya. Bahkan mungkin ada yang tidak kena, bahkan kenanya orang. Ada yang kena kepala, ada yang kena belakang, ada yang kena mukanya. Mungkin terlalu semangat tadi ya, terlalu semangat melempar, maka dari jauh sudah melempar. Tapi kalau kita mungkin sudah berpengetahuan, sudah tahu tentang haji dan umrah, kita di kaki ini sampai kita dapatkan, kalau bisa kita dapatkan ini, ataupun ini bisa nampak, yang ingin kita lempar nampak, ya nampak. Jadi tidak terlempar, yang kita nampak itu tidak terpental lagi ke luar sumur, nanti ada bibir sumurnya. Jadi batu yang kita lempar tadi nanti langsung jatuh ke dalam sumur. Ya, kita lempar 7 butir. 1, 2, 3 sampai 7. Selesai kita melempar sampai 7, arah kita ini kita menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Karena ini yang paling dekat ke Ka'bah, maka harus kita menuju ke Ka'bah. Kenapa menuju ke Ka'bah? Supaya kita bisa menyelesaikan. Karena setelah sampai di sana nanti kita langsung lanjutkan ke tawaf. Ya, tawaf tadi seperti tadi tawaf umrah dibuat secara bagus. Nah, begitu kita naik ke Bukit Safa tadi, kita menghadap ke kiblat tadi ya. Nah, arahnya yang tadi, karena kita mulai tawaf di sini, arahnya ke sini, kita lihat sampai kita terlihat Ka'bah. Sampai terlihat Ka'bah. Ini posisi kita di atas Bukit Safa. Kita lihat sampai nampak Ka'bah, baru kita mulai sa'i tadi. Kita mulai sa'i, terus dalam perjalanan mungkin 50 sampai 100 meter ataupun lebih, ada juga nanti lampu hijau. Lampu hijau itu menandakan kita disuruh lari-lari kecil. Ya, mungkin kita sudah tahu ya, ada lari-lari kecilnya kan. Bagi orang yang sehat, ya, bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang lain yang tidak sehat, boleh jalan seperti biasa. Ada lampu dimulainya lari kecil, sampai ke depan lagi ada lampu juga, lampu hijau, berhenti dari lari-lari kecil. Terus ke depan sampai kita mendapatkan Bukit Marwah. Ya, Bukit Marwah sama juga ada bukitnya tadi. Karena kita di lantai dasar. Tapi kalau lantai 2 mungkin lantai 3 sampai 4 ada, tapi dibuat setelahnya kan. Nah, tapi kalau dasar ini memang bukit dasar dia. Yang sudah dibaguskan, dirapikan.
Begitu kita dapat, kita naik dan diputar karena jalurnya dua arah ini. Kayak jalan dua arah. Diputar. Begitu putar kita posisi kita naik ke Bukit Safa tadi, Marwah, kita juga pastikan melihat Ka'bah. Nah, pastikan kita melihat. Nah, setelah kita melihat baru kita jalan. Terus jalan sampai tadi mendapatkan lampu yang tadi kan sudah ada lampu kan? Sebelah juga ada lampu. Di apa namanya di tempat yang sama. Tapi sebelah sana ada lampu hijau juga untuk lari kecil tadi. Tetap ada batas lampu dan lampu hijaunya. Begitu sampai lampu hijau tetap kita lari kecil. Karena memang diharuskan. Kenapa? Sejarahnya adalah orang tua daripada Nabi Ibrahim mencari air pada masa itu. Ya, karena anaknya sudah menangis sangat kuat, sangat kencang, maka dia lari. Mungkin kalau tidak menangis mungkin tidak lari karena sudah kencang lari, maka supaya mungkin dapat ya. Kalau kita juga mencari sesuatu, anaknya di rumah sudah sangat menangis ataupun orang memanggil harus cepat, maka kita harus lari. Ya, begitu juga sampai ke Bukit Safa tadi. Jadi dari hitung Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung sekali. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung sekali. Jadi sudah 2 kali. Sampai selesai 7 kali juga. Begitu selesai, berarti selesainya di mana 7 kali? Di Bukit mana? Di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah itulah kita memotong sedikit rambut. Ya, sedikit rambut, paling kurang mungkin 3 helai. Boleh di sini tempat, di sini tempat, di 3 tempat boleh. Nah, bagi perempuan sedikit saja sudah cukup. Dari melalui jilbab atau apa. Nah, karena mereka kalau sudah selesai nanti ada jamaah orang perempuan juga di sampingnya. Begitu juga dengan yang lelaki, suruh potong sama mereka yang sudah memotong rambutnya. Mungkin biasa mereka ada bawa gunting ataupun jamaah kita ada juga yang membawa gunting. Tolong Pak dipotong sebentar. Ini sedikit, di sini sedikit sampai 3 tempat. Begitu juga dengan perempuan. Apabila kita ingin memotong pendek ataupun sampai botak, ada juga disediakan di luar sana itu barber shop. Ya, kalau kita memotong sampai habis, mungkin haji pertama ataupun umrah pertama kan, biar terasa bagaimana lah itu kan, dingin kan. Jadi kita cukup habis. Ada barber shopnya di luar kalau kita keluar sedikit daripada bukit tadi. Setelah itu kita sudah bisa mandi. Ya, itu sudah selesai. Tahapan umrah tadi sudah selesai. Begitu sudah mandi, pakaian juga sudah bisa kita ganti seperti pakaian yang kita pakai hari ini, yang kita pakai sekarang. Artinya berjahit. Ya, dibuat secara bagus. Nah, begitu kita naik ke Bukit Safa tadi, kita menghadap ke kiblat. Jadi kalau kira-kira tidak ada pertanyaan ataupun yang mau ditanyakan kembali, kami juga meminta izin dan juga terima kasih banyak kepada mahasiswa kami yang sudah menyampaikan waktu ataupun menyisihkan waktu untuk hari ini. Semoga apa yang sudah dicita-citakan bisa tercapai dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.